kesaksiannya. Dari sini juga mungkin ada yang kesaksian. Silahkan. Yang sudah nulis di ini juga di laporannya bisa kesaksian juga supaya dikenal gitu kan. Oh ini orang ya apa yang lagi dialami, kuliahnya gimana, apa yang Tuhan ajari, mentornya gimana kayak gitu. Ya guys, nggak bilang shalom dan akan dipersilahkan. Dari sini ada kesaksian. Itu boleh on cam kameranya, yang belum on cam karena kami nggak bisa ngeliat semua ini di HP, jadi nggak kelihatan. Habis Ya mungkin saya duluan kali ya. Ya shalom. Shalom. Saya mau ini sih aja kesaksian yang tentang bahan aja ini, kayak apa yang pengalaman pribadi yang saya alami kayak gitu. Latar belakang saya sebelum ini juga bukan apa ya, cara beribadahnya berbeda kayak gitu ya. Kayaknya itu bukan problem saya pribadi kayak gitu. Kayaknya banyak dari sini yang pasti waktu ikut ibadah itu kok kayak gini ya, kayak beda gitu. Kok kayak gini ya ibadahnya gitu, kok beda kayak gitu sama saya di gereja saya gitu. Tapi apa ya, waktu saya pertama tuh kan ibadahnya offline tuh pas tahun saya juga pernah mentoring kayak gitu ya kalian. Mentoring tapi itu ibadahnya offline gitu. Jadi waktu ngeliat para penyembahan kok saya ngeliat kayak ngeri kayak gitu, karena kayak takut gitu, kok beda banget gitu ya. Akhirnya saya waktu orang penyembahan saya buka mata kayak gitu, saya liatin satu-satu kayak gitu, karena saya benar-benar beda banget gitu dengan latar belakang gereja saya, latar belakang cara saya beribadah sebelum saya di mentoring. Tapi waktu saya ngalami sendiri penyembahan itu, yang saya pahami kayak gini sih, penyembahan itu apa ya, relasi pribadi kita dengan Tuhan kayak gitu. Jadi waktu kita menyembah Tuhan harusnya nggak ada apa ya, nggak ada apa sih, gengsi yang waktu saya nggak harus gengsi waktu saya menyembah Bapak saya gitu. Saya nggak harus gengsi waktu saya menyembah dia, saya datang apa adanya aja. Saya masih ingat banget, saya ngalami banget itu di retreat kayak gitu, di penyembahan. Itu kisahnya ya, kita tentang Daud menari-nari gitu. Yang Daud seorang raja aja, dia mau menari-nari bahkan kayak sampai dipandang rendah sama istrinya kalau nggak salah, kalau saya nggak salah, bisa dikoreksi kalau salah kayak gitu. Dia nggak memandang dirinya raja, dia punya wibawa. Waktu dia bersuka cita karena tabut Tuhan kalau nggak salah, dia menari-nari sekuat tenaga gitu. Bahkan kalau dibilang, orang bilang itu kayak mempermalukan dirinya kayak gitu. Tapi saya ngeliat, oh Daud aja seorang raja waktu dia menyembah Tuhannya nggak mau gengsinya gitu. Itu yang saya ini sih yang kayak, oh berarti menyembah Tuhan tuh nggak ada apa ya, nggak harus bawa gengsi kayak gitu, harus bawa apa ya, apa adanya kamu aja tentang menyembah dengan Tuhan. Kalau misalnya waktu menyembah Tuhan, katakan aja apa yang ada di hatimu, katakan kepada Tuhan gitu, apa yang kamu alami dengan Tuhan, kamu katakan dia baik, dia setia, semuanya kayak gitu. Nih nggak ada yang, saya dulu mikirnya itu kata-kata yang dibikin-bikin kayak gitu, saya bingung kayak gitu. Tapi waktu saya mengerti, oh itu tentang sejauh mana mengenal dengan Tuhan aja gitu. Apa yang merasakan silakan bilang. Itu sih, jadi jujur saya mengalami penyembahan gitu di PMK teknik gitu, maksudnya gimana gitu. Akhirnya itu yang bikin saya lebih dekat dengan Tuhan seperti itu. Saya datang apa adanya dengan Tuhan gitu. Jadi sharing dekat kayak gitu kan setiap kita. Mungkin berbeda kayak gitu, tapi coba dulu dengar kayak gitu. Coba dulu waktu nanti kakak kita nyampe penyembahan, kita sama-sama punya hati yang lembut kayak gitu. Karena kalau misalnya kita sudah keras hati, duluan kayak ini berbeda kayak gitu.
kita nggak bakal bakal tertolak gitu loh yang disampaikan gitu. Itu sih yang saya alami perubahan kayak gitu melalui hadirat Tuhan gitu, luar biasa banget gitu. Seperti itu yang pribadi saya rasakan gitu. Jadi kalau misalnya merasa kenapa PMK ini kok kayak gini acara ibadahnya, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan mungkin setelah HTT lagi sharing seperti itu, karena ini maksudnya bahannya gitu. Ini kenapa dasarnya kenapa kita ada pujian penyembahan seperti itu. Itu sih, terima kasih teman-teman. Yang lain ada? Yang sudah saksian di laporan juga nggak apa-apa. Tinggal bilang shalom. Ada lagi kah? Saksian. Silakan. Berapa yang join? Yuk, ada 72 nggak ada yang ini? Ayo dong. Masih ada tuh. Yang baru join juga nggak apa-apa. Langsung shalom. Udah? Satu orang lagi deh. Yang dari sini mungkin bisa satu. Suara kami kedengaran kah, teman-teman? Kedengaran Kak, kedengaran. Dengaran Kak. Kah? Kalau misalnya bermasalah, silakan bilang ya, karena kayak mana kita ibadah kalau misalnya suaranya nggak bagus. Gak ada lagi kah? Last dong, satu lagi orang mungkin bisa bersaksi, ceritain aja siapa yang dialami. Shalom. Shalom. Belum semuanya ini jawab shalom. Shalom. Shalom, Kak. Halo. Shalom, Melodi. Jadi sedikit bersaksi tentang apa yang lagi saya rasakan. Jadi beberapa hari yang lalu, kakak ini lagi melakukan tugas akhir, lagi dalam penyusunan tugas akhir. Gitu. Nah, terus posisinya kalau di kami teknik kimia itu ada tugas khusus di mana semacam kayak perancangan alat proses seperti itu. Nah, terus kebetulan saya sudah pernah konsul sama dosen saya sudah dapat alat A misalnya gitu kan. Saya sudah dapat alat A. Nah, terus tiba-tiba sedangkan partner kalau di kimia itu skripsinya berdua ya. Nah, jadi waktu itu partner saya belum dapat tugas khusus. Nah, terus saya tanyakan lagi nih sama pembimbing saya. Pak, tugas khususnya bagaimana ya? Seperti itu. Nah, terus bapaknya tiba-tiba dari beberapa hari bapaknya nggak ada balas chat karena posisi mungkin lagi sibuk juga. Terus mungkin bapaknya juga lagi agak sensi. Jadi kebetulan tugas khusus yang awalnya sudah saya dapat diganti lagi sama dosen saya seperti itu. Nah, sebelumnya juga saya sudah kerjakan setengahnya. Nah, terus waktu dalam proses yang bapaknya tiba-tiba ngechat, kamu dapat ini ya alatnya. Nah, itu ada perasaan kayak takut gitu, semacam takut karena takut dan gelisah seperti itu karena posisinya saya sudah mengerjakan setengah dari alat saya dan terus diganti dengan alat yang belum pernah ada contoh perhitungannya seperti itu. Nah, terus ketika hati saya digelisahkan seperti itu, entah kenapa saya teringat lagi tentang menjadi pribadi yang tenang seperti itu. Jadi
Saya pun sampai bertanya apa ini yang harus saya jawab ke dosen saya, karena saya nggak enak tiba-tiba saya ngomong, Pak saya sudah kerjakan setengah. Jadi waktu itu saya ada tanya seorang rekan seperti itu kan, ini bagaimana ya sebaiknya saya ngadepin dosen saya ini seperti apa. Nah terus saya teringat tentang yang itu menjadi pribadi yang lebih tenang. Jadi dalam melakukan kegiatan dan waktu ada masalah seperti ini saya mau menjadi pribadi yang tenang seperti itu. Nah terus dan akhirnya pun saya kasih tahu partner saya kalau misalnya saya posisinya saya sudah dan akhirnya pun kami bertukar alat lagi, dan puji Tuhan yang awalnya bapaknya mungkin masih sensi gitu kan, masih sensi karena saya sudah dikasih alat dan terus ternyata ditukar lagi, tapi puji Tuhan bapaknya terima saja seperti itu. Nah terus yang saya mau pelajari dari hal ini, saya mau menjadi pribadi yang lebih tenang lagi seperti itu dalam segala kondisi saya, dalam permasalahan saya, walaupun kalau bisa dikatakan apalagi saya ini sudah di akhir-akhir semester saya dan pasti ada semacam gimana ya problem-problemnya sendiri seperti itu. Jadi mau menjadi pribadi yang lebih tenang lagi untuk menyikapi segala kondisi saya. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih ya. Selamat malam. Shalom. Kasih Kak Desi untuk saksiannya. Ada lagi yang lain? Ada lagi mungkin lah, satu lagi mungkin. Biar pas 3. Lagi satu orang mungkin yang dari sini mungkin kan? Dari sini gimana? Ada yang dari Zoom? Oke, disimpan aja ya. Nanti kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kembali diingatkan disiapkan tempat terbaiknya, tempat yang tidak terganggu. Jika kami bermasalah dalam suara, mungkin bisa dibilang di chat ya. Oke. Ayo kita belajar dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk tinggal tenang. Mari kita fokuskan hati kita tenangkan hati kita. Kita mau datang tenang dengan Bapa kita. Apapun kondisi kita sekarang, ayo kita datang tenang di depan kita. Mari kita perkatakan apa yang di hati kita tentang Bapa kita. Apa yang kita bayangkan tentang Bapa kita, yang kita katakan. Mau datang Tuhan, apapun kondisi kami, bagaimanapun keadaan kami, Tuhan, kami mau datang fokus dan tenang di hadapan-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu, Bapa. Kami merindukan Tuhan, kami dapat bersungguh-sungguh di hadapan-Mu, Bapa. Kami mau menghormati hadirat-Mu. Yes. Mari kita katakan, Dia baik. Mari kita naikkan syukur kita padanya. Kau baik, Kau yang setia, Kau yang mengasihi, Kau yang besar, Bapa Kau yang beriman, Kau setia Kami rindu Kau hampir.
setiap kami, Bapa. Kami yakin rohmu gak terbatas, Bapa. Kau gak terbatas, Pak. Bawa kami untuk menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Bawa kami, Tuhan. Bawa kami, yang di hadirat Yesus Tuhan, kami mau menyembah kembali Tuhan, yang berindah Bapa, Kau setia Tuhan, tiada yang seperti Kau mulia Bapa, Kau kekuatan Tuhan, Kau pengharapanku Bapa. Ada yang seperti-Mu Bapa, ada yang seperti-Mu yang setia pada setiap kami. Tidak ada yang seperti hanya begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kalau hati kami terpesona dengan Engkau Bapa, Tuhan kami merindukan hadirat-Mu untuk setiap kami. Dan janganlah hati setiap kami membawa Tuhan kami pada perjumpaan yang baru tadi Bapa. Hadirat kekuatan Tuhan. Dapat melepas darimu, dapat jasa tinggalkanku, hanya Engkau hanya Engkau Allahku, Kami mau menyembah hanya dengan benar. Engkau, Kami mau bawa roh kami, kami mau jiwa kami, mau pikiran kami, Tuhan menyembah Bapa. tak terbatas maksudmu, Sangat kasih Bapa. Lebih dekat denganmu, berjumpa dengan Bapa. kami siapkan hati kami. Setiap kami berdoa, Mari kita katakan pada apa yang ada di hatimu. Mari kita bagi bernas mulut. Tuhan kami menikmati Tuhan kami mau bawa jiwa kami, pikiran kami menyembahmu Bapa, agar semua yang berbau harum di hadapan-Mu saat ku menyembah. bertata di atas pujian saat kamu bekerja dalam setiap kami. saat kau
berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, saat rohmu bekerja, saat jiwamu kau berkata di atas, Kami angkat hati kami. ku angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Aku angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Bapakku yang hebat, Bapakku yang Kami perlu hadirat-Mu setiap kami. Berkat pujian kami berbau harum di hadapan pujian kami menyenangkan-Mu Bapa. Ajari setiap kami itu jadi penyembah yang benar di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Apapun kondisi kami itu tidak membatasi kami supaya menyembah Engkau Bapa. Apapun kondisi kami tetap mengalami Engkau Bapa. Kita tenang di hadapan-Mu untuk kami menyembah.
penyembah yang benar, ajari setiap kami Bapa. Kami mau Tuhan, waktu kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami gak gengsi Bapa. Kami membawa segalanya Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Kami menjumpai hadirat-Mu Tuhan dalam setiap penyembahan kami. Kau yang termulia Bapa, Kau yang terbesar Tuhan. Kau yang memang lebih tinggikan Bapa. Terima kasih Bapa. Waktu kami dilayakkan untuk menyembah-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Ajari kami semua Tuhan tinggal tenang di hadapan-Mu Bapa. Boleh fokus Tuhan, boleh mendengar dengan baik Bapa. Yes Tuhan, sementara kami akan mendengar sharing Bapa dari kakak kami Tuhan, Kak Devi Bapa, tentang pujian penyembahan Bapa. Engkau gunakan Kak Devi Bapa untuk menyampaikan dengan penuh Bapa apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan tentang pujian penyembahan Bapa. Urapan-Mu turun Bapa atas kakak kami Tuhan. Biarkan Tuhan dia boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Kau taruhkan padanya Bapa. Kami Tuhan, untuk kami mendengar ya Tuhan, kami boleh jadi tanah yang sungguh itu Bapa. Kami boleh menerimanya dengan baik Tuhan. Tidak ada yang keras hati Bapa, untuk kami mendengar Tuhan yang di kakak kami Bapa. Yang mau didapati lembut hati Bapa. Kau ajari setiap kami Tuhan. Roh-Mu menguasai setiap kami Bapa. Dan kami boleh mendengar dengan fokus Tuhan apa yang disampaikan dengan baik Bapa. Kami gak mau biasa-biasa Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau membimbing setiap kami Bapa. Kau menguasai setiap kami Tuhan. Kau menolong setiap kami untuk semakin mengerti Tuhan bagaimana menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Tes. Suara kami kedengaran. Maaf ya di sini jaringannya 3G jadi keluar masuk. Kedengaran nggak? Oke. Sudah ya. Tadi sudah berdoa ya. Ketemu lagi sama kakak. Ya, biasa seperti tahun-tahun lalu. Bicara cadangan. Ya, kakak juga sih ini berharapnya juga abang-abang kakak yang lain yang bisa aktif. Karena kalau KTT selalu standby gitu ya.
udah pernah berkata nggak bisa kalau buat PMK teknik. Jadi ya terima aja kalau jadi pembicara cadangan. Nggak, tetap inilah gitu ya kan. Nah, kan kalau teman-teman yang lain kan sama kakak-kakak alumni-alumni yang lain kan nggak terlalu begitu kenal semua, cuma beberapa aja gitu. Nah, kalau misalkan mereka nggak lagi online kan agak susah waktunya gitu. Kalau online kan mereka agak bisa mengatur waktu lah gitu. Kalau kakak kan stay di Samarinda gitu. Dan ya puji Tuhan karena saya tahu lubang penggalian saya gitu. Sedikit berbicara tentang lubang penggalian gitu ya. Lubang penggalian itu adalah tempat di mana kita menerima kabar keselamatan. Lubang penggalian itu adalah tempat di mana kita mengalami pembentukan. Lubang penggalian itu adalah di mana kita dibentuk gitu. Jadi di dalam PMK ini nggak hanya yang happy-happy, nggak hanya yang enak-enak, tapi di dalam PMK inilah kita manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Jadi kita saling bergesek di sini, saling bergesek, tapi bukan karena pengen menjatuhkan yang lain, bukan. Tapi supaya karakter kita semakin terbentuk satu sama lain. Baik dengan adik PA dengan kakak PA, atau adik PA dengan abang PA, baik sesama pengurus, baik bukan pengurus tapi pengen mengambil andil gitu. Banyak yang kita alami di dalam PMK gitu. Tapi bagaimana kita menyelesaikan itu, kita pun dibentuk supaya kita semakin mengalami kesempurnaan. Amin ya. Gitu. Jadi malam ini kita tentang pujian penyembahan gitu. Berbicara tentang pujian itu sesuatu yang indah gitu. Adakah di sini dari teman-teman yang ada di Zoom ini, adakah di antara kalian yang pengen dihujat gitu? Kayaknya nggak ada yang pengen dihujat ya, pengennya dipuji, ya enggak gitu. Pengennya kalau misalkan hidungnya mancung nggak pengen dibilangin dasar hidung mancung, nggak pengen dibilangi gitu, ya nggak, pengennya dilihat sesuatu apa yang lebih dari kita, misalkan sesuatu sikap yang baik atau penampilan yang baik, maunya itu yang dipuji orang, bukan sesuatu yang kurang dari kita gitu. Semua orang pasti pengennya seperti itu gitu. Minggu lalu kita berbicara tentang role model dan display gitu ya. Sesuatu yang baik yang ingin ditampilkan. Kenapa ingin menampilkan sesuatu yang baik? Karena pengen dipuji, bukan pengen dihujat. Amin ya, gitu. Tapi bukan sedang berpura-pura, bukan seperti menutup-nutupi kekurangan kita supaya orang lain cuma taunya yang baik-baik tentang kita, bukan. Makanya tadi kakak bilang, PMK adalah lubang penggalian, tempat pembentukan, tempat mengalami proses satu sama lainnya, gitu. Nah, jadi di sini bukan berpura-pura, tapi dibentuk. Amin ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita sendiri sebagai manusia yang banyak sekali kekurangan, yang banyak sekali kehilapan dan kegagalan, kita pun pengennya dipuji. Kita pun pengennya disanjung. Gitu. Nah, apalagi dengan Tuhan kita, raja di atas segala raja. Gitu. Dia sudah raja di atas segala raja. Gitu. Pastilah dia mau kita datang memuji dia. Gitu. Jadi memuji dan menyembah itu bukan sebuah tradisi gereja. Amin ya. Ada yang tahu di sini gerejanya Daud gereja apa? Kalau ada yang tahu sini gerejanya Daud gereja apa, kakak langsung pindah ke gerejanya Daud. Gitu. Ya kan? Daud, kita tidak tahu gerejanya Daud apa, tapi dia datang memuji Tuhan. Bahkan tadi Kak Tria bilang sampai istrinya sendiri mengatakan dia gila. Padahal dia seorang raja. Waktu dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, raja di atas segala raja, walaupun dia sudah raja, tapi masih ada yang di atasnya, gitu. Dia pun memuji Tuhan dengan segenap hatinya, menari-nari, gitu. Waktu bangsa Israel membawa tabut, gitu, tabut perjanjian, gitu ya.
dia menari-nari gitu. Nah, dia melakukan itu karena rasa syukurnya dia, rasa kagumnya dia dengan Tuhan. Jadi waktu kita memuji seseorang pun karena kita kagum. Karena ada sesuatu yang lebih dari orang itu. Makanya kita pengen menampilkan sesuatu yang terbaik, displaynya gitu. Nah, supaya kita, karena kita rindu menjadi role model, menjadi model gitu, menjadi contoh, menjadi teladan gitu. Nah, jadi kita pun pengen dipuji, apalagi lah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan bahkan menyembah Tuhan gitu. Bahkan kita, kalau di firman Tuhan juga dikatakan, bahwa kita adalah seperti anjing yang menyembah tuannya, yang menjilat tuannya. Kalau teman-teman pernah punya anjing atau ada yang lagi punya anjing di rumah yang dipelihara, bukan yang ditelantarkan ya guys, gitu. Tapi yang dipelihara, yang dirawat, yang disayang gitu. Waktu kita datang dari luar, kita baru datang ini, guguk ini, anjing kita ini sudah datang langsung mendekati kita. Entahkah kaki kita yang dijilat, entahkah kita yang dilompat-lompat, dia pengen memberikan rasa hormatnya kepada tuannya. Pernah nggak punya guguk seperti itu? Gitu. Nah, kita pun harusnya seperti itu. Waktu kita dalam hadiratnya Tuhan, kita pun pengen mengelus-elus, pengen menjilat, pengen menyembah, bahkan mencium kaki Tuhan kita. Gitu. Jadi jangan kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang egois. Gerejaku nggak seperti itu. Baru pakai firman Tuhan lagi. Kan kalau kita berdoa disuruh firman Tuhan, tutuplah kamarmu, berdoalah di dalam kamarmu. Gitu. Kakak pernah bagikan itu buat orang yang tidak mengerti tentang siapa dirinya. Misalkan kayak gini, waktu dia di luar, dia rohani. Waktu dia di luar dia terlihat baik-baik. Tetapi di dalam rumah dia malas. Tetapi di dalam rumah dia kotor. Dia jorok kamarnya. Gitu. Bahkan dia cuma mandi parfum doang. Gitu. Nah, jadi waktu dia di kamar, dia tidak baca firman, dia tidak berdoa. Dia tidak saat teduh. Dia tidak membangun hubungan pribadi waktu dia di kamarnya. Waktu dia di rumahnya. Tapi pergi keluar, dia bisa rohani. Bisa berdoa, makan itu didoain semua orang. Berkatilah Tuhan orang-orang jalanan Tuhan. Berkatilah Tuhan pemerintah Tuhan. Berkatilah Tuhan ini, itu gitu. Supaya terlihat seperti rohani. Gitu. Tapi waktu dia di rumahnya, dia tidak berdoa seperti itu. Gitu. Nah, tiba ada di PMK, waktu ada pujian penyembahan, dia bilang PMK itu sesat. Dia bilang PMK itu aliran karismatik. Gitu. Adakah pengurus di sini mengatakan bahwa PMK itu karismatik? Kalau ada yang mengatakan itu, saya duluan yang mengeluarkan dia dari pengurus. Gitu. Kakak langsung keluar kamu dari pengurus. Karena PMK ini bukan karismatik. Gitu. PMK ini juga bukan HKBP, bukan Getor, dan bukan GKII, dan bukan yang lainnya. Kita adalah kesatuan dari gereja-gereja itu. Amin. Jadi ini bukan gereja karismatik, dan ini bukan gereja HKBP, dan ini bukan gereja lain-lain. Tapi kita adalah kesatuan dari gereja itu. Karena kita adalah tubuh Kristus. Jadi kita nggak usah ngotot-ngototan. Di gerejaku nggak seperti itu. Di gerejaku seperti ini memang berdoanya. Makanya aku senang dengan PMK. Bukan karena itu. Gitu. Tapi kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Karena memang Tuhan kita itu raja di atas segala raja. Dia layak disembah. Gitu. Kita aja manusia yang banyak kekurangan, yang kakak bilang tadi, kita pengen dipuji. Kita pengen dibilang sesuatu yang baik tentang kita. Gitu. Nggak pengen kita itu dijelek-jelekin orang. Apalagi kita dengar kabar dari orang, dari pihak ketiga, bahwa kita sedang diomongin. Itu rasanya nggak enak. Gitu. Nah, jadi ayo teman-teman. Gitu. Ayo setiap kita mengerti tentang pujian penyembahan ini. Gitu. Kita buka dulu pertama di ini, di Markus 12. Semua buka Alkitab ya. Teman-teman, kakak paling tidak suka membuka Alkitab itu dari gadget. Kalau dulu waktu masih ada pertemuan secara offline, gitu.
Setiap pengurus kalau tidak bawa Alkitab, buku Alkitab, waktu ibadah PMK, kakak suruh push up. Kakak nggak tahu abang-abang kakak alumni yang lain mengatakan seperti itu, tapi kakak paling tidak suka. Kenapa? Gitu. Memang di gadget sudah ada Alkitab. Itu memang mempermudah kita, tapi bukan membuat kita jadi bias, jadi biasa-biasa hatinya. Waktu kita pergi ke kampus atau waktu kita jalan, HP kita tinggal, kita pergi jemput. Atau waktu kita nggak jemput lagi, kita seperti orang bodok-bodok rasanya. Gitu. Teman-teman ngalamin itu kan? Tapi waktu pergi ibadah, tidak membawa Alkitab, rasanya biasa-biasa. Ini dipertanyakan, bagaimana tentang hatimu kepada Tuhan Allahmu. Gitu. Jadi kakak nggak suka buka Alkitab itu dari gadget. Bukan kakak tidak menghargai teknologi dan bukan tidak mengikuti zaman gitu ya. Memang itu perlu teknologi itu gitu. Dan bahkan kakak bilang, waktu misalkan kakak abang-abangnya, kak baru pulang PKL, kak lagi baru pulang KKN, kak lagi baru pulang penelitian, akhirnya nggak sempat bawa Alkitab. Alkitab itu kita tidak berdosa kalau ditaruh di jok motor. Kalau engkau berangkat PKL dari pagi, taruh Alkitabmu di jok motor dari pagi. Karena engkau sudah tahu nanti pulang dari PKL, engkau akan pergi ibadah PMK. Atau ada PA atau pertemuan ibadah lainnya. Kita tidak berdosa kok taruh HP Alkitab di jok motor gitu. Jadi itu membuat kita supaya tidak bias, supaya tidak biasa-biasa gitu. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Nggak perlu kita persoalkan gereja kita apa. Gitu. Di gerejaku nggak seperti ini. Di gerejaku memang seperti ini. Aku senang. Nggak perlu itu yang menjadi persoalan kita. Tapi mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Bukan peraturan gereja dan bukan peraturan agama yang mau kita lakukan, tapi tentang segenap hati. Gitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jiwa itu berbicara tentang akal, tentang pikiran dan perasaan kita. Tentang kehendak kita, tentang kemauan kita. Gitu. Nah, maunya kita itu kan mau yang simple-simple. Kita bilang kayak gini, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu pengasih. Aku di dalam hati aja berdoa. Gitu. Itu keterlaluan itu teman-teman. Gitu. Waktu engkau marah dengan orang tuamu, gitu. Waktu engkau marah dengan temanmu, atau waktu engkau marah dengan pacarmu, engkau mengekspresikannya. Engkau banting pintu, engkau banting HP-mu, gitu. Engkau bentak orang tuamu. Ada ekspresi yang kamu lakukan waktu engkau marah. Gitu. Kenapa itu nggak bisa kamu tahan? Kenapa itu kamu luapkan? Gitu. Kenapa rasa kasihmu, rasa cintamu, rasa hormatmu kepada Tuhan engkau tahan di dalam hatimu? Kan menjadi pertanyaan. Gitu. Apakah engkau lebih besar daripada Tuhan atau Tuhan lebih besar daripada kamu? Waktu engkau marah, engkau ledak, engkau lepaskan. Entahkah sama orang tua, sama teman, sama pacar, sama siapa aja kayak gitu. Engkau ekspresikan gitu. Tapi waktu engkau mengasihi Tuhan Allahmu, waktu engkau mencintai Tuhan Allahmu, waktu engkau menghargai Tuhan Allahmu, engkau tidak mengekspresikan. Kan pertanyaan. Ada apa? Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Nah, jadi kita nggak usah mempersoalkan apa gerejamu dan apa gerejanya. Gitu. Tapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Gitu. Dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nggak ada yang perlu kita pertahankan. Gitu. Tapi malu, Kak. Gitu. Kenapa malu mengekspresikan rasa cinta, rasa kagum kepada Tuhan? Gitu.
Adakah di sini perempuan yang mau waktu mau ditembak atau waktu dinyatakan perasaannya sama laki-laki gitu? PC ini nak, aku mau jadi pacarmu gitu. Mau kayak gitu. Kalau kakak sih nggak mau, gitu. Bau na badanmu nah. Tapi ya sudahlah, daripada nggak ada pacarku ini, kamu jadi pacarku yuk, gitu. Ada yang mau digituin? Nggak ada kan? Pasti dia ekspresikan perasaannya, gitu. Itu kemanusiaan loh. Kita pengen nyatakan sungguh-sungguh, apalagi dengan Tuhan Allahmu. Aduh, jadi nggak salah kalau kita seperti anjing datang mengendus-endus, menyembah, menjilat kaki Tuhan kita. Nggak salah, dan itu adalah kebenaran. Memang harus seperti itu sikap kita. Gitu. Jadi kita tidak usah persoalkan gereja A, gereja B. Nggak usah itu menjadi persoalannya kita. Nanti di surga nggak ada dibuat kayak gini. Yang gereja ini di sini ya, gereja B di sini, gereja C di sini. Nggak ada seperti itu tempatnya di surga. Tempatnya di surga itu seperti ini, seperti itu. Itu bagaimana kamu melakukan tentang kehendak Allah dalam hidupmu. Gitu. Kalau bahasa kakak seperti ini, oke, kalian masuk surga. Terus di surga ngapain? Jadi bibi. Udah di bumi hidupnya menderita, miskin, bodoh, jelek lagi gitu kan. Terus masuk surga, terus di surga jadi bibi gitu. Jadi tukang taman gitu, jadi tukang parkir gitu. Loh kak, kok di surga seperti itu? Iyalah. Orang kamu di bumi hidupnya nyantai-nyantai. Kamu memang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kamu tidak mengerjakan keselamatanmu. Iya, memang kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kamu tidak beritakan Injilnya. Iya, memang kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidupmu tidak berubah. Gitu. Egoisnya masih tetap. Gitu. Nyonteknya masih tetap. Menghalalkan berbagai cara. Jangan-jangan sekarang sudah ada berpikiran nanti kalau lulus mau kerja di perusahaan ini karena ada tetangganya, atau karena ada pamannya, atau karena ada omnya atau tantenya. Gitu. Mau pakai cara-cara seperti itu masuk kerja gitu. Untuk apa ada dalam pemuridan? Untuk apa mencintai Tuhan? Untuk apa mengasihi Tuhan? Untuk apa menjadikan Tuhan sebagai Yesus menjadikan apa? Yesus kita jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kita mengandalkan cara-cara kayak gitu. Ya kan? Makanya mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Gitu. Jadi kita tidak persoalkan gereja kita apa, suku kita apa. Itu enggak urusan kita. Tapi firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Gitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Baru kita buka lagi. Di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Gitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, jikalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu, maka kamu akan melakukan segala perintah Tuhan Allahmu. Apa yang menjadi perintah Tuhan Allahmu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Jikalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu, maka kamu akan melakukan itu. Gitu. Engkau tidak perlu jaim. Aku terlalu ganteng kalau aku nyembah Tuhan angkat tangan gitu. Ada di sini yang merasa terlalu ganteng sehingga dia nggak perlu ngangkat tangan atau datang bertepuk tangan atau menyembah Tuhan. Biar kakak minta hilang luntur kegantengannya. Gitu. Kalau kalian merasa karena kalian ganteng dan gagah, atau kalian anak pejabat, nggak perlu menyembah Tuhan dengan cara seperti itu. Gitu. Nah, firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Udah ada toleransinya.
engkau anak pejabat, engkau anak siapa, nggak ada toleransinya. Jikalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Allahmu, engkau akan melakukan segala perintahnya. Segala perintahnya tanpa berbantah-bantah, tanpa tunggu dulu. Gitu. Ayo kita renungkan firman ini. Dan kita lihat di bahannya. Gitu. Boleh dibuka bahannya, Bang? Ada bahannya? Salah satu bukti kita mengasihi Tuhan Allah di saat kita memuji Tuhan dengan benar. Itu menjadi bukti. Salah satu bukti kita mengasihi Tuhan Allah. Tadi kan dikatakan, jikalau engkau mengasihi aku, gitu, maka kamu akan melakukan segala perintahku. Nah, dikatakan lagi di sini, salah satu bukti, gitu. Kita mengasihi Tuhan Allah di saat kita memuji Tuhan dengan benar. Gitu. Itu buktinya kalau kita mengasihi Tuhan Allah berarti kita memuji dan menyembah Tuhan itu dengan benar. Sikap kita benar. Oleh sebab itu, di dalam memuji Tuhan, kita tidak dapat seenaknya. Kita tidak dapat seenak kita memuji Tuhan itu. Misalkan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Itu sikap yang benar. Tapi kalau kita nggak benar sikap kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, itu sikap nggak benar. Gitu. Itu sikap nggak benar. Itu menganggap enteng dan itu menyepelekan hadirat Tuhan. Gitu. Sikapnya nggak benar. Nah, kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Karena kita tidak memusingkan soal gereja mau apa. Kita tidak memusingkan itu. Kita tidak bilang, kamu harus gereja ini dulu ya, harus sama dulu sama kakak dek gerejanya dek. Kalau kamu nggak sama dek, berarti kamu bukan PMK sejati. Enggak. Kalau ada yang mengatakan seperti itu tentang PMK-mu, kasih tunjuk kakak siapa orangnya. Gitu. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa PMK teknik itu adalah karismatik, kasih tunjuk siapa orangnya. Selama di Samarinda ini kakak mungkin akan ketemu dengan orang itu. Gitu. Jadi jangan mau diadu domba tentang PMK teknik. Gitu. Kita bukan denominasi gereja, tetapi kita hidup karena firman Tuhan. PMK kita pun ada bukan karena fakultas yang lain punya PMK, bukan. Tapi karena mendengar suara Tuhan dan karena jiwa-jiwa harus diselamatkan dari teknik, makanya Bang David dan Bang Kolican membuat ada PMK teknik. Gitu. Jadi PMK teknik ada bukan karena ikut-ikutan. Sampai sekarang pun PMK teknik tidak legal. Ada permasalahan. Enggak ada permasalahan. Gitu. Kita pun tidak pernah mau pusing legal apa enggak legal itu PMK teknik. Gitu. Kalau dilegalkan, enggak apa-apa. Enggak dilegalkan pun enggak apa-apa. Gitu. Jadi kita tidak mau ikut-ikutan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan mengintimidasi atau menghasut, mengatakan nggak usah kalian aktif-aktif di PMK teknik itu karismatik. Siapa yang ngomong itu? Kalau kakak-kakak pengurus ada bilang, Dek, harus ikut gereja kakak, Dek, baru kamu itu PMK teknik sejati. Itu salah. Nggak ada seperti itu.
Gerejamu ya tetap di gerejamu, tapi tergembalalah dengan baik, memberi dirilah dengan baik, gitu. Ya kan? Jangan cuma pergi ke gereja mau cari cowok ganteng, cewek cantik, gitu. Jangan pergi ke gereja karena itu. Jangan pergi ke gereja waktu engkau punya baju baru, waktu engkau punya sesuatu yang mahal yang ingin engkau tunjukkan. Janganlah seperti itu pergi ke gereja. Tapi pergilah ke gereja karena engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Gitu. Amin ya. Memuji Tuhan perlu penyerahan diri secara total. Memuji Tuhan penyerahan dirinya secara total. Gitu. Ya, memuji Tuhan menyerahkan diri secara total, enggak setengah-setengah. Gitu. Pujian dan penyembahan adalah korban bagi Tuhan. Tuhan enggak minta engkau harus sembelih kerbau, harus sembelih domba, kambing, apa segala macam, burung tekukur, gitu. Ya kan? Kalau mungkin harus menyembelih ini mungkin kakak paling banyak yang harus disembelih kayak gitu. Ya kan? Mungkin kakak aja nanti yang paling bisa berkenan nanti jadinya karena banyak bebeknya yang bisa disembelih. Gitu. Tapi kan Tuhan nggak butuh yang seperti itu. Tuhan tidak mau yang disogok-sogok. Dia mau hati kita. Dia mau jiwa kita. Dia mau pikiran kita. Dia mau dengan segenap hati. Gitu. Oke teman-teman. Nah, fokus dua arah dari pujian adalah memuji Tuhan secara langsung. Secara langsung. Gak usah malu-malu, gak usah jaim-jaim. Kau baik Tuhan, katakan Tuhan baik. Engkau keren Tuhan, katakan Tuhan keren. Gitu. Iya kan? Kak, masa Tuhan keren? Loh, iyalah. Gitu. Kamu aja yang masih jerawatan pengen dibilang keren kayak gitu. Iya enggak? Masa Tuhan nggak bisa kita bilang keren? Gitu. Iya kan? Kakak ini nyinggung aku nih gitu. Ada yang pengen jerawat nih kayaknya sudah nih. Sorry ya, kakak bukan menyinggung seperti itu. Gitu. Memuji Tuhan secara langsung, nggak usah ditahan-tahan. Gitu. Kau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Salah. Seperti itu. Nggak salah kan? Emang berdoa itu cuma kayak gini? Emang kayak gitu juga salah? Nggak salah. Tapi kan perlu mengekspresikan. Kan engkau anak muda. Ya kan? Anak muda itu bergejolak loh. Jangan dengan Tuhan terus engkau mau jaim. Mau kayak gini aja, mau tutup kamar doang, mau berdoa dalam hati aja, gitu. Tapi tiba di luar, wow, ekspresi banget, gitu. Kan aneh, ya enggak? Di luar bisa sangat ekspresif, tapi waktu dengan Tuhan, jaim, gitu. Ya kan? Nah, jangan seperti itu. Tapi salah nggak berdoa seperti tadi Hening? Nggak salah. Nggak salah. Gitu. Kakak pun pernah belajar. Dan itu sangat berguna. Kakak pernah belajar berdoa tanpa ngomong. Tanpa ngomong, tanpa mengeluarkan perkataan sedikit pun. Itu susahnya berjuang minta ampun teman-teman. Berdoa 5 menit tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Itu cepatnya ngantuk minta ampun. Gitu. Dibandingin kita doa bernyanyi, angkat tangan, gitu. Waktu kita datang berdoa, diam saja berdoa cuma menanti-nantikan Tuhan, itu sulitnya minta ampun. 5 menit kakak sudah tiarap, udah tidur lagi. Besok malamnya dilatih lagi, sampai bisa setengah jam lebih, gitu. Apa kegunaannya? Itu melatih diri. Gitu. Itu melatih diri. Supaya kita bisa tinggal tenang. Enggak juga harus semuanya itu harus yang lompat-lompat, harus yang bagaimana-bagaimana. Enggak juga. Gitu. Ada waktunya memang kita harus duduk diam.
di kaki Tuhan, ada waktunya. Makanya kita harus tahu seperti apa Tuhan mau. Bukan yang kita-kita aja. Gitu. Karena orang mungkin yang terlalu karismatik banget, harus berdoa itu harus berapi-api terus-terusan gitu. Enggak juga harus seperti itu. Tapi memang perlu diekspresikan waktu memuji Tuhan. Waktu kakak datang berdoa, kakak bukan sedang memuji Tuhan, sedang menyembah, sedang memuji-muji. Tapi kakak sedang datang menyembah, sujud. Gitu. Kakak berdiam. Itu perlu dilatih. Gitu. Nah, jadi memuji itu dengan cara langsung itu ya nggak perlu ditahan. Nah, ada bagian kedua, ya memuji Tuhan secara langsung itu tadi mengeluh-elukan Dia, memberi tepuk tangan, berkata-kata, gitu. Itu seperti tadi contoh yang kakak buat, bernyanyi gitu. Nah, yang kedua, bagian keduanya, memuji Tuhan secara tidak langsung. Memuji Tuhan secara tidak langsung itu seperti ini, teman-teman. Misalkan, kan kita mengasihi Tuhan Allah ya. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, masa kita jahati teman kita? Ya kan? Ya, kita mengasihi Tuhan Allah kita, tapi kita juga praktekkan ke teman kita. Jadi kita nggak jahati teman kita. Itulah bukti karena kita mengasihi Tuhan Allah. Baru secara tidak langsung itu, misalkan teman kita jahatin kita, tapi kita nggak balas. Karena kita mengasihi Tuhan Allah kita, kita tidak membalas kejahatan. Itulah secara tidak langsung. Tapi kalau secara langsung, itu langsung kepada Tuhannya. Langsung menyampaikan semua kepada Tuhannya. Gitu. Nah, dua sumber ide pujian yaitu karena pribadinya, yaitu kalau di dalam pribadi itu berbicara tentang karakter, tentang sikap. Jadi kita memuji Tuhan itu karena kepribadiannya Dia. Gitu. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Allah kita tidak tahu kepribadiannya. Hanya cuma tahu secara garis umum Tuhan itu baik. Baik dalam hal apa, guys? Baik kasih uang, baik kasih kesehatan, baik dalam hal apa, guys? Dalam segala hal. Jadi bukan dalam hal-hal tertentu. Gitu. Tuhan itu baik dalam segala hal, bukan hal-hal tertentu saja. Gitu. Oke? Nah, jadi kita memuji Tuhan itu kita perlu kenal Dia. Supaya kita tidak latah, cuma mengatakan Tuhan baik, tapi kita mengalaminya. Gitu. Nah, jadi kita memuji Tuhan alasannya ya karena kepribadiannya, karakternya, sikapnya. Gitu. Ada yang bilang berkepribadian ganda, gitu. Di sini bilangnya A, di sini bilangnya B, baru orangnya nggak konsisten. Gitu. Tuhan kita nggak kepribadian ganda. Gitu. Tuhan kita yang konsisten. Tuhan kita setia. Amin ya. Gitu. Baru yang kedua, perbuatannya yang ajaib. Gitu. Jadi kita perlu memuji Tuhan itu karena memang kepribadiannya yang sangat luar biasa. Gitu. Ya kan? Karakternya yang menyenangkan, sikapnya yang menyenangkan, mengampuni, mengasihi. Jadi kita perlu memuji Tuhan karena itu. Dan yang kedua, karena perbuatannya yang ajaib. Apa perbuatan Tuhan yang ajaib? Menyelamatkan engkau dari maut. Menyelamatkan engkau dari kutuk. Menyelamatkan engkau dari kebinasaan. Apalagi perbuatan Tuhan yang ajaib. Menolong engkau waktu lahir. Coba waktu Tuhan nggak tolong engkau, waktu ibu melahirkan engkau, bisa nggak mati? Ibu dan kamu bisa mati. Ibu dan kita bisa mati. Kalau Tuhan tidak menolong, itu ajaib loh. Adakah engkau sampai berpikiran seperti itu bahwa Tuhan menolong engkau waktu engkau lahir? Dan kalau engkau belum pernah berpikir seperti itu, malam ini pikirkanlah itu. Bayangin kalau engkau waktu ketika lahir, engkau mati dan mamamu mati. Adakah engkau sekarang? Nggak ada kan? Berarti itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu perlu dipuji, teman-teman. Perbuatan Tuhan yang ajaib apa lagi? Sampai sekarang teman-teman bisa menikmati kasih sayang orang tua. Itu ajaib.
Bagaimana orang di luar sana? Tidak kenal bapak mamanya baru lahir. Sudah ditinggal, sudah dibuang di tong sampah. Atau di jalanan, atau di mana. Gitu. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak mengalami seperti itu? Itu ajaib kan buat hidup kita. Ajaib loh sekarang ini kita bisa hidup. Gitu. Ada banyak orang kaya, kasus-kasus sekarang. Makanya banyak teknologi, perkembangan zaman teknologi dan rumah-rumah sakit menemukan ini, menemukan itu. Ingin memperpanjang hidup manusia. Orang-orang kaya di sana mau membayar itu. Waktu dia tahu dia gagal ginjal, dia cuci ginjal. Waktu dia tahu dia gagal ginjal, dia beli ginjal semahal apapun. Tapi ujung-ujungnya mati juga kan? Gitu. Nah, kita sehat. Kita punya anugerah kesehatan. Kenapa kita tidak menganggap itu suatu keajaiban? Kenapa kita tidak memuji Tuhan dengan kesehatan kita? Ya enggak? Kenapa kita tidak memuji Tuhan waktu kita bisa kuliah? Karena banyak orang di luar sana tidak bisa kuliah. Itu perbuatan Tuhan yang ajaib loh. Jadi engkau nggak usah pusing, bingung-bingung caranya bagaimana. Apa alasannya aku memuji Tuhan ya? Apa alasannya aku angkat tangan ya? Hei, nggak usah pusing. Banyak sekali alasannya untuk kita mengekspresikan cinta kita dengan Tuhan. Banyak. Gitu. Oke teman-teman, harus terbuka ya pikirannya ya. Jangan engkau cuma sekedar masuk Zoom tapi entah kemana pikiranmu gitu. Engkau sambil main game, hentikan gamemu. Gitu. Engkau sedang tiduran baring-baring bangun. Kakak di sini bukan sedang berdongeng. Gitu. Terus engkau tinggalkan HP-mu, engkau kemana kayak gitu. Fokus. Perumpamaan tentang jenis 4 tanah itu, tanah yang subur, tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, dan tanah yang berduri. Itu bukan tidak sama-sama mendengar. Itu sama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi cara menerimanya berbeda. Kakak nggak mau kalian di sini lebih banyak jadinya tanah yang berbatu-batu, tanah yang berduri, dan tanah yang di pinggir jalan. Gitu. Jangan-jangan cuma 5 orang yang ada dalam Zoom ini yang tanah yang subur. Kakak nggak mau kalian sepele. Kakak di sini bukan sedang berdongeng. Terus PMK bayar kakak untuk dongeng sama kalian. Gitu. Kakak di sini bukan sedang berdongeng. Kakak menyampaikan kebenaran buat setiap kita. Gitu. Jadi engkau yang biasa-biasa di situ yang garut-garut kepala gitu, dengar baik-baik. Supaya engkau terbuka pikiranmu. Gitu. Ayo kita menyembah Tuhan Allah kita dengan segenap hati, bukan karena ritual agama. Bukan karena ritual gereja. Tapi karena dengan segenap hati kita. Gitu. Nah, jadi 2 hal itu menjadi alasan kita. Kenapa kita memuji Tuhan? Yaitu karena pribadinya, di dalam pribadi itu karakter dan sikap. Yang kedua, perbuatannya yang ajaib. Tadi udah banyak kakak kasih contoh. Gitu. Kita lanjut lagi. Prinsip utama memuji Tuhan secara alkitabiah diekspresikan, didemonstrasikan, ditunjukkan, diperlihatkan, diperdengarkan, dikomunikasikan. Itu ada ayat firman-Nya di Mazmur sama Yesaya. Nanti teman-teman bisa buka itu. Gitu. Karena membuat bahan ini pun gitu. Karena membuat bahan ini pun ini bahan tambahan teman-teman. Gitu. Bahan pujian penyembahan ini bahan tambahan. Ini bukan bahan dari awal ada. Ini ada karena keresahan kami kakak-kakak, abang-abang sebelumnya membuat ini jadi ada bahan ini. Karena kami ngalami namanya pujian penyembahan. Gitu. Dan memang di dalam Alkitab itu lengkap ada. Gitu. Kalau bahan-bahan yang lainnya itu kita memang bahan langsung dari atas, yang lainnya itu ada langsung bahan mentoring. Itu sudah langsung lengkap satu paket. Tapi kalau pujian penyembahan ini beberapa tahun belakangan ini baru ditambahkan. Gitu. Nah, ini perlu teman-teman. Prinsip utama memuji Tuhan itu diekspresikan, didemonstrasikan, diproklamasikan, ditunjukkan.
ditunjukkan, diperlihatkan, diperdengarkan, dikomunikasikan. Gitu. Jadi kita harus mengerti. Nah, sikap memuji Tuhan itu bertepuk tangan, mengangkat hati. Gitu. Kan kalau misalkan kita lagi mendengar seminar nih, terus seminarnya itu kata-katanya bagus, kata-katanya mendukung. Akhirnya diminta audiens, peserta untuk memberikan aplaus, tepuk tangan. Nah, ini bentuk pujian. Sedangkan ke pembicara seminar aja kita mau bertepuk tangan. Gitu. Kenapa dengan Tuhan kita tidak bertepuk tangan dengan perbuatannya yang ajaib? Wow, keren Tuhan, keren banget Tuhan. Gitu. Kenapa kita malu-malu mengatakan itu? Iya kan? Harusnya nggak perlu malu-malu. Gitu. Nah, mengangkat hati kita, sikap kita. Gitu. Sikap hati kita. Gitu. Nah, perlu berdiri. Gitu. Perlu berlutut. Kalau misalkan lagi ekspresi, misalkan nyanyinya itu yang ekspresif banget, bukan terbang gitu ya. Ya kita melompat-lompat gitu. Jadi bukan terbang tinggi di awan bersamamu. Apa itu? Ya kan? Ekspresikan dong. Gitu. Nah, perlu berlutut. Seperti tadi itu berlutut. Seperti anjing kepada tuannya. Berlutut. Gitu. Nah, perlu bernyanyi, bersorak-sorai. Gitu. Perlu bernyanyi. Kalau di masjid-masjid itu kalian dengar itu ada ini, apa itu? Nyanyi-nyanyi. Apa itu namanya? Yang kayak bermazmur itu. Ya, kayak ngaji, kayak misalkan la ilaha illallah segala macam kayak gitu kan. Itu bermazmur loh, teman-teman. Itu bermazmur. Gitu. Cuman karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya nggak nyampe toh. Sia-sia. Kepada siapa mereka berdoa? Hanya kepada Tuhan satu-satunya jalan keselamatan, pada Yesus. Nggak ada jalan lain. Gitu. Jadi kasihan mereka melakukan ritual itu tapi tidak kepada Allah yang benar. Karena mereka tidak mengaku dan tidak mengenal Tuhan Allah yang benar. Itu kasihannya. Tapi kalau mereka sikapnya itu wah keren. Gitu. Ya kan? Pergi mereka itu mau ibadah, mau sholat, itu rapi, bersih. Gitu. Nggak acak-acakan rambutnya. Gitu. Pergi mereka itu mereka membawa Al-Qur'annya itu diginiin teman-teman. Baru diginiin. Itu mana pernah mereka itu buka dari HP, dari gadget. Ada kalian lihat pengajian kayak gitu buka dari gadget. Mereka bawa Al-Qur'annya. Mereka aja gitu banget. Kenapa kita yang anak-anak kerajaan yang kenyataan kita nggak seperti itu? Iya kan? Nah, makanya jangan disalahgunakan tentang ayat yang berdoa masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah kamarmu supaya orang tidak tahu kayak gitu. Jangan disalahgunakan ayat itu. Itu buat orang yang berpura-pura. Supaya dia tidak berpura-pura, makanya dia perlu dulu masuk ke kamarnya. Dibaikin dulu di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Ini di rumah nggak pernah berdoa makan, tiba di warung, di kantin, di restoran berdoa. Kan lucu. Lama lagi doanya. Didoain lagi semua orang. Kalau kakak berdoa makan sama orang yang seperti itu, dia pimpin doa, kakak amin duluan. Malu lah didoain ini tuh nyaring lagi gitu kan. Ya aku berdoa itu pas lagi di luar nggak usah lah. Supaya orang tahu, supaya orang lihat gitu. Berdoa aja lah. Gitu. Tapi kalau kita di dalam kamar kita, dan kalau kita lagi dalam pujian penyembahan dan lagi dalam bersama-sama berkorporat, ekspresikan dong, gitu, ya kan? Jadi itu maksud kakak. Terus definisi penyembahan, pertemuan ilahi secara encounter,
mengalami pertemuan, mengalami perjumpaan. Gitu. Jadi pujian penyembahan itu kita perlu mengalami encounter, mengalami perjumpaan. Gitu. Baru ada di sana dialog dan ada persekutuan kasih dengan Tuhan. Itulah titik tertinggi. Waktu kita mengalami pertemuan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan, itulah titik tertinggi. Gitu. Nah, kita perlu mengalami encounter dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak mengalami encounter dengan Tuhan, percuma. Makanya kita harus menikmatinya. Gitu. Baru menanggapi kasih Bapa dengan kasih yang tidak ditahan-tahan. Gitu. Definisi penyembahan itu, kita itu menanggapi kasih Bapa kita. Merespon kasih Bapa kita. Wow. Gitu. Ya kan? Nah, merasakan. Ada terpesona. Merasakan kagum, terpesona. Bagaimana sih orang terpesona gitu? Ya kan? Nah, merasakan di dalam hati dan mengekspresikannya dengan cara yang sesuai. Gitu. Oke? Baru, apalagi ini? Ada kemauan. Jadi karena kemauan lah, bukan karena dipaksa. Tapi awal-awalnya terpaksa nggak apa-apa. Karena juga firman Tuhan juga katakan Allah bisa karena apa? Karena biasa kan? Iya nggak? Kita akhirnya terbiasa, terlatih namanya. Gitu. Awal-awalnya memang dipaksakan, kayak tadi kesaksiannya Kak Tria. Waktu dia baru ada di PMK, melihat PMK pujian penyembahan, dia bingung, apa ini? Aku ini ada di mana ini? Di kumpulan apa ini? Gitu. Tapi waktu dia mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sendiri jadi melakukan pujian penyembahan itu. Dan kakak abang-abang yang lain juga mungkin mengalami itu. Gitu. Nah, karena kita punya kebenaran kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan. Gitu. Baru respon kita. Respon setuju terhadap pengahyuan diri Allah tentang Tritunggal itu. Jadi, respon kita bahwa dia adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu kan dia adalah Bapa, dia adalah Putra, dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus lah yang menolong kita bagaimana cara berdoa. Itu di dalam Roma 8 ayat 26. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya cara berdoa, tapi Roh Kudus menolong kita. Nah, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus yang dalam kita inilah berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus yang di dalam kita inilah yang ingin terus bersekutu dengan Bapanya. Makanya kita manusia roh, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Gitu. Kalau anak-anak PMK sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, urutan manusia itu bukan daging, jiwa, roh. Bukan. Urutan manusia itu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Yang pertama itu adalah roh. Yang harus kita aktifkan adalah manusia roh kita. Gitu. Jadi jangan kasih makan dagingmu. Jangan kamu kasih makan jiwamu. Nanti ditelan mati rohmu itu. Tapi kasih makan sebanyak-banyaknya rohmu. Bagaimana cara bisa memberikan makan rohmu? Yaitu suka mendengar nasihat, suka membaca firman, yaitu suka memuji Tuhan, yaitu suka mendengarkan lagu-lagu rohani, yaitu suka mendengar hal-hal yang positif. Itulah memberikan rohnya makan. Akhirnya waktu roh itu makan, roh itu semakin besar, roh itu semakin perkasa, roh itu semakin kuat. Dialah menaklukkan tentang kedagingan dan jiwa kita. Amin. Gitu. Nah, karena firman Tuhan juga katakan roh sudah sempurna, tapi daging, tapi jiwa itu belum, itu mengikuti. Nah, makanya kita perlu kasih makan terus-terus supaya semakin besar roh ini, supaya semakin berkuasa roh dalam kita ini, supaya daging dan jiwa kita itu ditaklukkan. Gitu. Nah, jadi itu tentang respon. Baru ekspresi dari sikap wajar dan ideal makhluk rasional terhadap penciptanya. Jadi itu ekspresinya. Gitu. Seperti tadi itu kan, anjing karena dikasih makan, dipelihara baik-baik, dia mengekspresikan ininya, hormatnya kepada tuannya. Padahal anjing itu nggak punya jiwa loh.
gitu. Ya kan? Bisa anjingmu berpikir. Itu karena dilatih. Jangan kamu bilang anjingmu itu punya ini. Tapi kan ada otaknya kayak gitu. Terus, memang masalah kalau ada otaknya. Jangan-jangan capung juga ada otaknya. Jangan-jangan ya. Gitu. Nah, jadi di dalam yang anjing itu nggak ada ininya, gitu. Nggak ada rohnya dan nggak ada jiwanya. Nggak ada kehendaknya. Dia mau liar. Gitu. Karena tidak diperbaharui. Gitu. Tapi kita sudah diperbaharui. Kita sudah punya Roh Kudus. Roh kita yang lama itu sudah diganti dengan roh yang baru. Makanya kita menjadi ciptaan baru. Engkau bukan lagi manusia berdosa yang kemarin itu loh. Yang gagal dalam dosa itu. Yang gagal dalam pergaulan itu. Yang gagal yang suka nyontek itu. Yang gagal yang suka minta uang kiriman lebih itu. Sekarang nggak lagi manusia seperti itu. Sekarang sudah mengasihi Tuhan. Mengasihi orang tua. Dan mengasihi hidupmu. Dan mengasihi teman-temanmu. Amin. Amin teman-teman. Amin. Nah itu aja yang mau kakak sampaikan. Ada pertanyaan? Lagu yang mana yang kamu hafal ini? Kenapa kamu? Kenapa itu dong? Yang ini aja. Oke, coba ambil dulu minum kakak itu. Oke, persiapkan dirinya. Sikap yang benar. Kakak minum dulu ya, maklumlah. Jadi kasih minumnya guys. Oke, ayo dengan sikap hati yang benar teman-teman. Kita datang berdoa. Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memungkiri itu. Dan itu adalah kebenaran yang mutlak. Karena kita mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita melakukan segala perintahnya. Yaitu mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Amin Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu merendahkan diri bagi setiap kami. Bahkan Engkau bukan hanya merendahkan dirimu datang ke bumi, tapi Engkau rela mati Tuhan di kayu salib untuk setiap kami Tuhan. Apalagi yang harus kami pertahankan Tuhan, sehingga kami tidak memuji-muji Engkau, sehingga kami tidak menyembah Engkau dengan benar. Tuhan, kami menyembah Engkau dengan benar, dengan total Tuhan. Kami mau mengekspresikan perasaan kami kepada Engkau. Amin Tuhan. Oh Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sebab ku tahu Kau Rajaku, sebab ku tahu Kau Allahku, Kaulah pencipta, Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik masa depanku, Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku sembah Tuhan. Amin Tuhan. Iralah basyikirana apa. Haleluya. Jiwaku memuji-muji-Mu. Ajarku Tuhan mengasihi-Mu, ajarku menyembah-Mu, Allahku, ajarku Tuhan
menyembah-Mu. Ajar setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. Irala bersyikirana taka syikirana apa. Kita angkat lagu pujian. Ajarku mengerti Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Irala bersyikirana apa. Oh Tuhan. Ini kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Amin Tuhan, pimpinlah. Amin. Amin Tuhan, dalam terang firman-Mu. Yes. Amin Tuhan, ajarku berharap. Ya. Ini setiap kami Tuhan, hanya pada, katakan lagi, ajarku mengerti, ajarku mengerti, segala rencana-Mu, ajarku berharap. Amin Tuhan, hanya padamu pimpinlah, pimpinlah jalanku, dalam terang firman-Mu ajarku berharap. Amin Tuhan, amin Tuhan. Oh, hanya Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan, Tuhanku, Tuhanku. Heran perbuatan Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Katakan lagi, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berharap hanya padamu pimpinlah, pimpinlah jalanku. Amin Tuhan, dalam terang firman-Mu ajarku berserah, ajar
ajaib segala rancangan. Amin, amin Tuhan. Yes, amin Tuhan. Heran perbuatan Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan. Kami memuji Engkau Tuhan, karena ajaib perbuatan-Mu, karena Engkau Tuhan yang besar. Terjadilah seturut kehendak-Mu. Yes, Bapakku ajaib, kami menyembah-Mu, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan. Tuhanku heran, kami heran Tuhan, kami kagum akan Engkau. Yes Tuhan, amin. Perbuatan-Mu Engkau sanggup, kami tidak perlu takut. Amin Tuhan, terima kasih. Amin Tuhan, kami tidak menjadi kekurangan, tapi kami tetap percaya kepada Engkau. Bahkan Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Yes, Engkau sanggup, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Amin. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadi. Menurut kehendak-Mu Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Amin. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Amin. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib. Tuhan ku heran segala perbuatan-Mu. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuja, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dieluh-eluhkan, Engkau layak, Bapakku, Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah. Ajarku mengerti Tuhan, ajarku mengenal-Mu Tuhan, biar ku dapat menyembah-Mu dengan benar, biar ku dapat memuja-Mu dengan benar. Ajarku mengenal-Mu, Allahku, Allahku, Allahku. Ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Amin Tuhan, amin Tuhan. Oh Tuhan, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu.
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segalanya. Amin. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Terjadilah. Amin Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadi. Menurut kehendak-Mu Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa, ajar kami mengerti, supaya kami mengenal Engkau dengan benar. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar, kami tidak perlu sejuta alasan lagi untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena kami mau mengenal Engkau dengan benar. Waktu kami mengenal Engkau dengan benar, kami mengasihi Engkau. Waktu kami mengasihi Engkau, kami melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Bawa setiap kami, supaya kami menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Sama seperti kerinduan-Mu, Yesus. Waktu Engkau berdoa syafaat untuk murid-murid-Mu, Engkau berdoa kepada Bapa. Supaya murid-murid-Mu di dalam Engkau menjadi satu sama seperti Engkau dengan Bapa satu. Itulah esensi kami dari pujian penyembahan ini, supaya kami dengan Engkau menjadi satu Tuhan. Supaya kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Kami tidak mempertahankan paradigma kami atau latar belakang gereja kami. Tapi karena kami mengenal Engkau dengan benar, maka kami menyembah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau Bapa yang baik. Kalau kami menyembah Engkau Tuhan, bukan karena kami sudah kudus, bukan karena kami sudah baik, bukan karena kami sudah sempurna, tapi karena Roh-Mu di dalam setiap kami melayakkan kami Tuhan. Kami yang tidak kudus menjadi dikuduskan. Kami yang tidak sempurna menjadi disempurnakan karena Roh-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang mau tinggal di dalam setiap kami. Terus bawa setiap kami. Terus bawa PMK ini Tuhan. Mengalami hadirat-Mu. Bahwa di dalam esensi ibadah PMK ini Tuhan adalah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu lah esensi dari ibadah PMK kami ini Tuhan. Bukan ritual agama, bukan jadwal ibadah, bukan Tuhan proker Tuhan. Tetapi hadirat-Mu lah esensi dari ibadah kami ini Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami untuk suka dengan hadirat-Mu. Terus bawa kami untuk suka menanti-nantikan Engkau. Terus bawa kami untuk kami suka mengekspresikan cinta kami kepada Engkau. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Terima kasih banyak Kak Titi untuk sharingnya. Sama-sama. Oke, terberkati semua ya, jadi sudah ngerti ya kenapa akhirnya di PMK kita itu ada pujian penyembahan gitu. Jadi itu untuk ekspresi kita gitu. Kita menyembah Tuhan, nggak ada jadi kita harus gengsi-gengsi seperti itu, lagi harus apa ya, merasa malu seperti itu, kita menyembah Tuhan. Oke, selanjutnya teman-teman yang bertugas dipersilahkan untuk Kopi ada kan? Jadi kan
mungkin telepon biasa aja kudunya notis. Oh ya, wakil ketua lah. Shalom semua. shalom. Pengumuman? Shalom. Pengumuman seperti biasa, nggak ada hal yang baru. Minggu depan kita masih ibadah terus, kita setiap Senin gitu teman-teman. Jadi diatur lah waktunya biar setiap Senin, meskipun nanti ya kita sudah mau selesai mentoring gitu. Ya, harapannya selesai mentoring teman-teman juga nggak selesai ibadah di PMK gitu, masih berlanjut terus sampai teman-teman lulus gitu. Sampai teman-teman lulus, teman-teman masih bergabung terus dengan PMK, dengan ibadah di PMK. Kalau tentang mentoring, mungkin strateginya langsung ada yang mau disampaikan? Ada Bang Daud, Kak Febri? Shalom semuanya. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam soalnya jaringan lagi jelek. Untuk mentoring diingatkan kembali buat adik-adiknya untuk laporannya diisi, jangan sampai telat dan dikejar terus internalisasinya yang belum internalisasi. Itu aja sih. Terima kasih. Makasih Kak Febri. Ya, selanjutnya Kak Tria. Oke itu ya, maksudnya pengumuman kita setiap Senin ada ibadah. Jadi di ini ya, pokoknya dijadwalin aja kalau Senin itu kita ada PMK terus seperti itu. Terus yang mentoring tadi jangan lupa dikejar. Kalau misalnya ada kendala mungkin abangnya mungkin bisa dihubungi, mungkin bisa dilaporkan ke PJ-nya. Terus jangan lupa juga tugas yang kemarin. Soalnya ada beberapa mungkin adik-adik yang belum ngumpul ke abangnya tentang yang diminta adik kemarin 3 pertanyaan itu. Jangan lupa untuk dikumpulkan. Karena itu penting juga, itu bukan berbeda dengan tugas yang lainnya. Maksudnya kayak walaupun itu nggak di Google Form, tapi itu sama juga pentingnya seperti tugas yang sebelumnya. Oke, terus doa. Oke, ada yang mau didukung dalam doa? Mungkin bisa open mic aja, biar kita bisa dengar langsung. Jika ada. Karena kami kesulitan untuk melihat chat. Bisa di ini? Ada yang perlu doakan? Gimana kesehatannya? Sehat semua kah? Atau mungkin ada yang sakit? Oh, kita doa untuk kami. Adiknya Kak Evel dengan Kak, suaranya agak kurang ini. Bisa di ini kah? Bisa diulang lagi? Siapa yang ngomong tadi? Kami nggak bisa lihat siapa yang ngomong. Boleh dibilang yang ini? Yang perlu didukung dalam doa? Kan ada bapaknya Kak Gesti, sama bangnya Kak Gesti, sama adiknya Kak Evel. Sedang sakit. Yang lain ada? Mungkin orang tuanya sehat semua? Ada yang perlu didukung dalam doa? Sudah UAS semua kayak ini? Skripsi Kak. Oke, skripsi. Laporan PKL apa lagi? praktikum. Apa bisa dikasih? Agak nyaring mungkin kami kesulitan untuk mendengar. Konsumsi ya. Buka. Apa deh? Atau bisa chat aja kali ya? Nggak bisa kedengaran soalnya. Mohon maaf. Bisa diketik yang ini yang perlu didukung dalam doa?
open mic mungkin, tapi lebih nyaring suaranya karena kami. Saya mau dulu siapa yang angkatan 20. Bentar ya, baca dulu. Oh, mau bentar lagi praktikum online-nya. Wah, praktikum online. Oke. Yang mau praktikum, yang PKL, makanya sudah ada. Terus, ada lagi? Semuanya sehat? Sudah UAS semua kah? Ini? Ada yang masih UAS kah? Bisa cek mungkin. Oh iya, oke. Kita nanti tinggal berdoa. Nggak ada lagi kah? Bisa diminta kesediaan Kak Desi ada di sini buat memimpin kita dalam doa. Kak Desi ada? Bisa memimpin kita dalam doa, Kak? Wah, ada kendala jaringan dia. Jaringannya Desi kurang bagus. Oke, yang lain mungkin. Clara aja. Oh, Kak Clara. Bisa memimpin kita dalam doa. Yang tadi. Orang tua juga, alumni, kesehatan kita. Halo. Luas. Ya. Jelas kah suaranya? Bisa kedengaran? Tadi yang sakit siapa aja Kak? Adiknya Kak Evel, Ya. bapaknya Kak Desti, Sama abangnya Kak Desti. Kemarin juga. abangnya Kak Desti. Abang dan bapaknya Oh, abang dan bapak Kak Desti. Nah. Oke. Satu dalam doa ya teman-teman. Bapak, kami mengucap syukur ke Tuhan pada hari ini Tuhan, kami telah ibadah PMK Tuhan. Terima kasih Bapakku karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan buat salah satu rekan kami Tuhan, dari adiknya Kak Eva Bapak yang sedang mengalami sakit karena kecelakaan Bapak, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, memberikan kesembuhan Tuhan melalui obat-obatan dan perawatan dari dokter Tuhan. Kalau memberkati buat abang dan bapak dari Kak Desti Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan Bapakku untuk abang dan bapak Kak Desti Tuhan, supaya bisa kembali beraktivitas dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami dan adik-adik kami Tuhan yang akan melaksanakan ujian akhir semester Bapakku, kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka Tuhan dalam setiap ujiannya Tuhan, agar semuanya lancar tanpa kekurangan suatu apapun Bapak. Kami juga mau berdoa buat adik-adik yang akan melaksanakan praktikum online Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka agar tetap fokus dalam melaksanakan praktikum dan ilmu yang mereka dapatkan dari asisten bisa berguna Tuhan, dan bisa menangkap Tuhan apa yang mereka dapatkan Tuhan. Kami juga memberdoa buat abang kakak kami, begitu juga rekan-rekan kami yang sedang melaksanakan skripsi Tuhan, maupun yang sedang melaksanakan PKL dan menyusun laporan PKL Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Bapakku dalam pengerjaannya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Bapak, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang belum bisa bergabung Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada Bapak. Kami juga berdoa buat Indonesia, bahkan Samarinda Tuhan, bahkan setiap kota yang kami sedang tinggal pada saat ini Tuhan, dan kami tidak bisa beribadah bersama-sama, kiranya Engkau memberkati Bapakku, menjauhkan kami Tuhan dari segala virus maupun sakit penyakit Bapak. Kami rindu Tuhan untuk beribadah bersama-sama kembali Tuhan. Yes, Tuhan, kami juga mau berdoa buat abang dan kakak alumni kami, kiranya Engkau memberkati Tuhan dalam pelayanan dan juga pekerjaan mereka Bapakku.
Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati juga Tuhan untuk kami melanjutkan aktivitas selanjutnya pada malam hari ini Tuhan. Bila doa dan permohonan kami hanya kepadamu lah kami berserah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Sarah. Oke, ibadah kita selesai. Terima kasih untuk semua partisipasinya.